Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ini tempatnya beda ya. Kita kali ini akan ngebahas tentang hal-hal yang ada di depan kita dan di belakang kita ini bersama ini namanya Om Hobis. Om Hobis ini punya toko untuk berjualan hal-hal seperti inilah. Tapi ini konten bukan product placement atau promosi segala macam enggak gitu karena beliau ini salah satu musuh apa sahabat? Sahabat. Oke, nanti tentang Om Hobis itu ada di link di deskripsi teman-teman gitu. Cek aja deh nanti di situ. Nah, Om Hobis ini kan kalau kita lihat nih Anda sepertinya nggak hanya jual beli tentang Gundam, tapi juga ada beberapa dari ini yang koleksi. Dan dari yang teman-teman bisa lihat, kira-kira tuh bisa kebayang sih bahwa ini tuh banyak yang bermata satu. Ya. Itu kenapa Om Hobis? Nah, pertama sih Agak keras dikit suaranya. Oh, sorry. Jadi kenapa sih ke mata satu sih sebenarnya karena suka aja dengan bentuk-bentuk mono eye karena jika dibandingkan dengan lawannya mata satu itu pihak Bumi atau IFS atau AOWG. Ya, oke. Dia tuh bentuknya lebih kecil, Mas. Oh, jadi fisiknya lebih gede si mono eye ya? Rata-rata tuh fisiknya lebih besar di mono eye. Oke. Dan ada fitur mono eye itu lebih unik karena dibanding Gundam biasa. Kalau Gundam biasa kan cuma bisa nengok kiri kanan. Oke. Mono eye itu bisa kiri kanan, tapi kalau ini kepalanya dicopot sedikit, terus matanya masih bisa diputar gitu. Jadi dia punya gimmick tersendiri ketika mau dipose seperti apa. Dan kadang kalau mau dibuat garang bisa, kalau mau dibuat lucu juga bisa, tinggal dinaikin kepalanya aja. Jadi dia kayak ketawa gitu. Dan mono eye ini secara tadi kalau kita nyinggung secara fisik lagi terlihat lebih bulky ya? Lebih gemuk, maksudnya nggak hanya besar secara fisik tapi juga kayak orang Jawa bilang tuh belenduk gitu. Belenduk. Jadi agak curve lah gitu. Iya. Oke. Lebih khas bentuknya. Iya. Tidak kayak robot-robot biasa. Tapi ini Om Hobis, penggemarnya mono eye ini juga kayaknya lebih banyak ya daripada atau gimana daripada yang non mono eye, yang Gundam jagoannya. Sebenarnya nggak pantas juga sih kita bilang jagoan dan penjahat ya. Itu pembahasan berbeda lah. Tapi mono eye ini kayaknya juga fansnya juga banyak kan? Ya, cukup banyak. Itu juga didukung sama karakter tokoh utamanya yang ada di pihak mono eye, si Char itu. Ikonnya. Iya. Jadi lebih mengena ke penonton-penonton dan penikmat Gundam. Karena suka tokohnya, jadi juga suka sama yang dikendarai sama dia kan? Oke. Terus juga ada fitur yang lebih lah ketika punya mono eye, terus kita jejering banyak itu lebih enak dilihat. Oh bener, karena mono eye sendiri kebanyakan prajurit kan? Maksudnya kayak gini nih misalnya, Zaku ya? Zaku ini kan jadi kayak semacam army kan, yang memang harus, kalau kita lihat animenya atau manganya gitu memang dihadapi oleh si Gundam sendiri gitu. Nah, ya. Dan juga kalau misalnya di Gundamnya sendiri, sebenarnya waktu tayangnya mono eye itu juga sebanding sama Gundamnya sendiri. Oh, kemunculan maksudnya? Oke. Karena Gundam nggak pernah akan berdiri keluar dari kapal white base-nya itu. Ini kalau kita bicara 0079 ya? Iya, oke. Oh, berarti kemunculan para mono eye ini juga nggak bisa dianggap remeh. Maksudnya mereka baru muncul terus mati, nggak juga, karena pilot-pilotnya juga dari kubu Zeon itu juga capable juga kan, dan punya cerita juga masing-masing pilot harusnya kan. Emang gitu. Oke, menarik. Apa nih Om Hobis yang membuat dirimu tuh ngerasa bahwa kayaknya Gundam aja nih yang kupilih untuk menjadi bisnis gitu. Maksudnya lebih ke arah sini lah. Apakah memang udah suka duluan, ataukah emang ngerti ngelihat trennya kayak gimana, atau memang ada alasan lain lah gitu. Jadi
pertama suka Gundam itu sebenarnya karena jadi ada orang-orang yang penikmat Gundam itu suka Gundam itu bukan dari animenya, tapi karena dari bentuknya. Kebetulan aja aku tuh jatuh cinta sama semua bentuk-bentuk mono eye itu unik gitu. Oke. Kenapa sih harus Gundam? Aku sih sebenarnya senang di Gundam karena Gundam atau Gunpla. Gunpla, benar. Istilah yang disebut Ya, model kit. Model kitnya berbentuk teman-teman. Gundam, Ya mainannya lah, Oversuit. mainan seperti ini. Karena dia tuh ada tahapnya, Mas. Jadi beda dengan kita beli action figure. Kita beli, terus kita buka, terus kita pajang. Ya. Tahapnya cuma di tahap segitu, pendek. Bercerita. Terus kita pajang, kita nikmatin. Paling dimainin, gitu ya. Iya, kadang ada yang dimainin, kadang enggak. Malah sayang untuk dimainin. Iya. Gak takut ada yang cacat. Iya, ada yang cacat, artikulasinya tapi ya. beda di Gunpla. Gunpla ini punya tahapan bertahap gitu. Jadi ketika kamu beli, kamu taruh di rumah, kamu rakit. Ada proses merakitnya. Ada proses menikmatin. Oh, ternyata pas dirakit ini awalnya bentuknya cuma kotak-kotak bulat-bulat, tapi ketika dirakit Gundam-Gundam yang udah tahun 2010 ke atas tuh dia punya banyak gimmick. Oh gitu, oke. Biasanya kelihatan dari gimmicknya tuh kayak ketika dia toko rata-rata Gundamnya udah nggak udah sikunya tuh tidak 90 derajat lagi, tapi bisa sampai kayak fitur manusia gitu. Iya, itu hal cuman yang kaku gitu ya. Iya, itu ketika dirakit tuh hal yang sangat wah, kok bisa kayak gini gitu. Oke, Rata-rata menarik. Seperti itu. Setelah kamu rakit, tahapan kamu pajang. Dipajang. Kalau misalnya pajang, oh bagus ya, gini. Sepertinya masih bisa diapa-apain. Kelebihannya dari sebuah koleksi atau mainan model kit itu harus dipasang dulu. Kamu bisa kostum itu apa aja gitu. Misalnya mau dibuat kamu detailing lagi, dikasih inner frame-nya tuh biasanya kan Gundam tuh berarmor, robot yang ada armornya. Mecha yang ada armornya. Armornya itu ada inner frame-nya, ada dalemannya. Itu bisa kamu detailin pakai emas atau pakai warna-warna mekanik, warna-warna mobil, warna Padahal tadinya plastiknya mungkin hitam aja misalnya gitu kan. Oke. Nah, setelah dari itu bisa lagi ke tahap mau di weathering atau dikasih battle damage kayak habis perang gitu. Atau mau di repaint ulang, ganti warna lain. Misalnya ini contohnya ini udah selesai dirakit. Misalnya wah ternyata udah bagus kayak gini. Ya kamu bisa berhenti di situ, atau kamu ini kurang puas, harusnya ini masih bisa ada warnanya bisa ditonjolin, warna kuningnya bisa dirubah. Yang ini sebelah ini ya warnanya beda ya. Ya, hasil repaint dan detailing. Jadi lebih terlihat apik lah gitu kan. Kayak besi habis perang sih, kayak gitu kan. Mungkin bisa juga ini kan Om Hobis teman-teman yang suka model kit itu juga bisa diorama kan? Berarti cabang-cabangnya terus-menerus sampai ke atas terus-menerus itu sebuah kebebasan gitu loh. Mau dibuat apa aja. Diorama bisa, itu ada bidangnya sendiri dan diorama bercampur dengan model kit itu bidangnya ada sendiri lagi. Wow. Jadi dia biasanya mengisahkan cerita dari kayak sesuai sama animenya atau sebuah kejadian lah ya. Kejadian di animenya. Terus misalnya ternyata aku udah yakin ini bagus banget. Kamu bisa masukin ke submit ke GBWC. Biasanya ada kompetisi Gundam gitu. Itu ada di via internasional dari nasional sampai ke internasional itu pun ada gitu. Oke. Sampai segitunya ya? Iya, jadi Bandai pun menerima semua karya-karya yang biasanya diseleksi di tiap negara. Indonesia selalu masukin beberapa hasil winner-winnernya. Pemenang-pemenangnya ya? Iya. Selalu ada yang masuk sebagai pasti pemenang. Ada yang masuk dan ada sebagian yang pasti menang. Wow.
Dan asiknya dari Gundam itu kadang yang menang nggak cuma satu-satu aja. Jadi semua orang karyanya tuh Iya. nggak monoton gitu ketika jadi karya juara itu tidak monoton. Macam-macam, kreatif. Jadi itu yang sampai kita nggak ngira bakal dijadiin seperti itu gitu. Iya. Wow. Dan itu membuka kita semua para peminat penghobi Gunpla Moto Model Kit ini punya ruang yang banyak. Yes. Jadi ketika kita membuat ketika ada komunitas yang kita bahas bukan ini langka, ini susah ngerakitnya, ini ada cacat sedikit, tapi kita bisa membahas semua tentang diorama, cara ngecat, terus cara misalnya ini ada yang rusak terus gimana cara merbaikinya. Sampai ya semuanya. Bahkan saya tadi sebelum kita take ini, saya ngobrol sama rekan Anda di Om Hobbies lainnya, itu part per partnya pun juga dicari dan ya maksudnya berharga juga kan, maksudnya kayak mungkin kita punya satu zaku yang satu tangan sedang rusak, tapi bagian lainnya masih berfungsi dengan baik dan kita mau jual lepas, itu juga ada yang beli kan ya? Iya benar. Enaknya juga dari model kit itu semua bagian itu bisa ada nilainya. Yes. Jadi ya benar, kalau misalnya ada bagian misalnya tangannya putus atau ini daripada diperbaikin tetap nggak bagus, kita beli spare part aja yang punya orang lain. Biasanya ada beberapa penjual atau kalangan sehobi yang kadang udah bosen terus dia jual, misalnya mau beli tangannya aja nggak masalah. Iya. Dan ini juga sih Om Hobbies, kita bicara tentang Gunpla itu kan skalanya beda-beda ya. Ada yang karena keterbatasan pengetahuan saya teman-teman, bahwa saya taunya tuh high grade, master grade, sama perfect grade. Nah itu pun sendiri ibaratnya tuh setiap level itu sendiri punya keasikannya masing-masing kan. Untuk ya itu tadi perakitannya segala macam, sampai ke diorama segala macam, dan kalau misalnya pun sudah dicat itu dijual lagi juga punya nilai tersendiri ya. Oke. Jadi ketika Gundam itu udah bosan mau ditukar gitu, mau kondisi apapun masih terjual, meskipun setelah dicat, setelah mau diapakan itu pasti masih ada harganya gitu. Iya. Dan ya menariknya dari Gundam banyak banget, maksudnya yang bisa dieksplor dari satu aja gitu ya, apalagi kalau kita udah terjun ke berbagai lininya mungkin ya, itu kan untuk ibaratnya cara menikmatinya juga macam-macam ya. Gitu. Dan komunitasnya sendiri banyak nggak sih Om Hobbies? Maksudnya yang penikmat Gunpla terutama, terus kemudian itu berinteraksi, bertukar segala macam, saling jual beli atau segala macamnya itu? Banyak. Kalau biasanya kalau kalian udah suka Gundam, bisa tuh join ke komunitas Gundam. Biasanya yang paling aktif itu ada di Facebook. Kalau di Jogja itu ada Gundam Jogja. Gunjo panggilannya. Itu bisa searching di Facebook. Di situ kamu bisa untuk pemula atau yang udah biasa ngerakit, di join aja. Kita sharing aja. Mau ada info ada Gundam terbaru atau biasanya kadang ada, kita bedanya enaknya di komunitas itu Mas, misalnya ini Gundam, loh ini ada cacat, ini Gundam baru, ternyata ada cacat di sini gitu. Terus beberapa kadang ada yang udah punya duluan gitu, kita bisa kasih tips ini gimana cara ngerawatnya, gimana cara itunya. Malah disupport ya, maksudnya malah dikasih tahu, dan ini jangan gini atau harusnya kayak gini gitu. Oke. Dan itu nggak harus ini ya Om Hobbies, nggak harus nonton atau ngerti banget animenya atau manganya segala macam, karena memang fokusnya adalah di Gunplanya itu kan. Terus mungkin mau tambahan lagi aja. Yes. Jadi penggemar yang saya pengalaman dari berkomunitas, berjual beli, terus ngerakit sendiri,
sebagian kolektor tuh ada banyak jenisnya, Mas. Jadi ada kolektor yang dia ngoleksi untuk build army. Oh. Jadi build army kayak gini. Oke. Jadi si ini dari seri HG The Origin. Ya. Ini Zaku Char 2 yang paling depan? Ya, paling depan itu yang merah. Oke. Sama Zaku Char 1 yang prototipe awalnya. Awalnya ya. Kalau orang penggemar Army Build itu dia koleksinya kembar. Kembar tuh. Oke. Ya bisa dia pengen bangun Army Build Zaku zamannya Zaku. Ya udah dia koleksi kayak gini kayak ini. Zaku. Dari berbagai generasi juga? Atau biasanya sama? Sama. Oke. Kembarin semua. Karena memang ngincer pasukan ya? Iya, pasukan. Oke. Ada yang lain. Ada yang misalnya dia ngincer tokohnya aja, si Char. Ini sebenarnya bukan Char, ini Char Imposter. Ini namanya Full Frontal dari seri Unicorn. Dia sebenarnya orang biasa yang terinspirasi sama Char. Istilahnya kayak Dendros dengan Napoleon. Ya. Oke. Jadi dia ngoleksi apa yang dikendarain sama Char. Ini bukan Char ya, ini Char ini si Char yang kecil itu, teman-teman. Yang bikin unik kan sebenarnya helmnya ya? Helmnya. Ya. Dan dia emang ada ceritanya kenapa dia pakai helm dan pakai visornya itu, kacamatanya itu karena ada ceritanya. Ada orang yang suka gitu. Jadi dia koleksi semua yang dikendarain Char. Mulai dari Zaku, Zigok, macam-macam kan emang Char dalam ceritanya itu dia gimana caranya gempur The White Devil si Gundam. Ini Gundam ini kok hebat banget kemampuannya terus-menerus meningkat, makanya yang dia pakai juga meningkat juga. Iya. Gitu kan. Padahal kasihan Gundam cuma satu, musuhnya tuh si Charnya bergonta-ganti. Iya. Terus ada juga yang biasanya jarang sih Mas kalau ini. Di sini dia ngoleksi action figurnya, Mas. Kayak gini. Iya. Ini biasanya kalau nggak dari Ichiban Gochi itu kayak lotre lah kalau kayak undian. Orang Jepang kan suka kayak gacha. Benar. Terus berapa itu ada kemungkinan dapat satu. Si ini dan tapi itu jarang sih, biasanya ini sebagai pelengkap dari Gundam-Gundamnya. Oke sih, teman-teman, mungkin obrolan kita untuk kali ini segitu dulu. Mungkin akan ada part 2-nya untuk kita ngobrolin lebih lanjut tentang Gunpla dan Gundam itu sendiri. Jadi makasih yang udah nonton, jangan lewatin obrolan kita di ruang ngobrol lainnya. Thank you. Ya.